Pertama kita siapkan 5 sendok makan terigu, kemudian tambahkan 150 ml air dan kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan tuang 200 gram tepung panir atau tepung roti. Ini kita gunakan nanti untuk baluran ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bahan untuk kulitnya. Siapkan 15 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan garam setengah sendok teh dan kaldu bubuk setengah sendok teh. Kemudian kita aduk rata. Nah, setelah campur rata, tambahkan 400 ml air, kemudian kita aduk rata kembali. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya lebih halus dan mulus, kita saring adonan. Kemudian tambahkan 1 butir telur dan kita aduk rata. Nah, kira-kira hasil adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita tutup dan diamkan selama 20 menit. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat saus mentainya. Di sini aku siapkan 5 sendok makan mayones dan 3 saset saus sambal seperti ini. Dan kemudian tambahkan 1 saset saus tomat. Untuk merek terserah, sesuai dengan selera aja. Nah, kemudian kita aduk rata. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu potongan seledri secukupnya. Untuk risol mentai yang premium, teman-teman bisa pakai kim atau rumput laut ya teman-teman, tapi ini karena ekonomis, kita pakai seledri aja. Kemudian siapkan potongan telur yang sudah direbus seperti ini. Nah, ini sudah 20 menit, adonannya sudah rileks dan siap kita gunakan. Kita panaskan teflon dan olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian tuang 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita ratakan. Gunakan teflon anti lengket ya teman-teman, supaya hasil kulitnya bagus. Kalau sudah matang atau terlepas dari teflon, kita pindahkan ke wadah bersih. Lanjut kita ulangi sampai selesai. Lanjut kita cek dulu kulitnya, dan ternyata kulitnya bagus, mulus, lentur, dan anti robek. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian langsung aja kita gulung risolnya. Letakkan 1 potong telur rebusnya dan tuang 1 sendok makan saus mentai. Kalau risol mentai yang premium biasanya isinya telur dan smoked beef ya teman-teman. Tapi ini karena kita jual ekonomis, kira-kira 1.500 sampai 2.000, jadi kita isi dengan telur aja. Kemudian kita gulung seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, langsung aja kita baluri dengan tepung basah yang sudah kita buat di awal tadi. Dan kemudian lanjut kita baluri dengan tepung panir.
Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa packing seperti ini kalau teman-teman mau jual untuk frozen food. Ini lanjut kita goreng ya teman-teman. Kita panaskan wajan. Ini wajanku ini bersih ya teman-teman, walaupun warnanya hitam, tapi ini wajannya bagus banget, tidak lengket. Nah, kita panaskan minyak agak banyak supaya hasil risolnya nanti bagus. Setelah panas langsung aja kita masukkan risol mentainya. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dijamin garing di luar dan lembut di dalam. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, risol mentainya benar-benar lumer, enak dan gurih. Dan selamat mencoba, sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Adonannya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer supaya hasil kulitnya bisa mulus dan tidak menyerap minyak seperti ini. Ini juga anti robek ya teman-teman. Supaya tidak gagal paham, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah yang agak besar, kemudian tuang 30 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 300 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Kalau misalnya teman-teman tidak mau kulitnya manis, gulanya bisa di skip aja. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 700 ml air, kita masukkan secara bertahap sambil diaduk supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian kita saring supaya hasil kulitnya mulus dan halus. Lanjut kita tambahkan 1 butir telur. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit. Kemudian lanjut kita bikin isiannya. Kemudian kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 7 siung bawang merah yang sudah diiris. Kita tumis sampai harum. Masukkan 500 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus.
Kemudian tambahkan 2 bungkus lada bubuk. Tambahkan juga 3 sendok kaldu bubuk. Kemudian tambahkan 2 sendok makan garam. Supaya lebih gurih, tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 500 ml larutan terigu, kita aduk sampai rata, kemudian kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang, kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek. Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir.
Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep di hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.